الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الإله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك الأعلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الكرام. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Seperti biasa, khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah dan niat tujuan kita pada siang hari ini dapat menjadi kifarat atas dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ada 3 golongan yang apabila kita termasuk di dalamnya, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmat. Salah seorang sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala tu'ti man haramaka." Yang pertama, berilah mereka yang enggan memberi kepadamu. Di saat kita memberi tetangga, sahabat, kerabat yang baik dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi hal biasa yang kita lakukan. Tetapi saat kita memberi mereka orang-orang yang enggan memberi, yakni orang-orang yang bakhil, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita akan masuk surga dengan rahmatnya dan akan dihisab dengan mudah. Memberi adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebagian harta kita adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang enggan memberi, yakni orang yang bakhil, adalah salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Al-aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, yakni orang yang enggan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita memberi kepada siapapun mereka, bahkan bukan hanya terhadap sesama agama, bahkan bukan hanya saja kepada orang yang soleh, melainkan kepada orang yang fasik, penzina,
pemabuk, bahkan sekalipun ia adalah seorang pendosa, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir, itu dibolehkan dalam agama. Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitab Syarah Hadab, beliau mengatakan, walau tasaddaqu ala fasikin aw ala kafirin min yahudiyyin aw nasraniyyin aw majusiyyin jaza wa kana al-ajru bil jumlati. Andai saja seseorang sedekah terhadap orang fasik atau seorang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, boleh dan ia mendapatkan pahala seluruhnya. Saat kita memberi kepada seseorang, jangan tanya apa sukunya. Saat kita memberi kepada seorang, jangan tanya apa agamanya. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, watasilu man qata'aka, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepadamu. Sudah saatnya kita melupakan perbedaan. Jangan lagi ada perdebatan di antara kita. Hilangkan rasa benci, rasa saling memaki, rasa memusuhi, bahkan sampai memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengancam kepada mereka yang memutus tali silaturahmi dengan tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wata'fu amman dolamaka, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memaafkan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang patut kita ikuti, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud, beliau terkena panah sehingga gigi depan beliau berdarah, mengucurkan darah, sehingga ketika itu didaklah oleh beliau, kemudian diusapkan ke dada beliau. Perilaku ini dilihat oleh salah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Andai saja kalian mendengar apa yang aku dengar, niscaya kalian pun akan melakukan apa yang aku lakukan. Malaikat penunggu gunung ini mengatakan bahwa andai saja wahai Rasulullah, darahmu menetes di gunung ini, di gunung Uhud, niscaya aku akan mengadab mereka. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mendoakan melaknat mereka? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, walam yakun Rasulullah SAW fahishan wala la'anan wala sabban. Tidaklah seorang Rasulullah SAW mencaci, memaki dan melaknat. Bahkan ditambahkan dalam hadis riwayat yang lain, inni lam ab'as la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi wa innama bu'istu rahmatan, aku diutus untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara salah satu golongan yang tiga ini, sehingga kita semua masuk ke dalam surga dengan rahmatnya dan akan dihisab dengan mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa
الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد